Nah, kalau lem akrilik ini karena dia cair, dia perlu menggunakan bantuan suntikan. Kita ambil secukupnya. Halo, bertemu lagi dengan saya J Arif di channel J Arif. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu kalian tentang bagaimana cara mengelem akrilik dan menggunakan lem apa. Kalau selama ini saya tuh menggunakan dua jenis lem, teman-teman. Yang pertama itu ini lem G atau lem Korea. Banyak kita bisa dapatkan di Indomaret, Alfamart atau toko-toko swalayan gitu ya. Di toko bangunan juga ada. Dan yang kedua adalah lem khusus akrilik. Ini berbentuk cair. Nah, biasanya dia diencer di botol-botol gitu ya. Dan ini biasanya cara pemakaiannya saya menggunakan suntikan. Suntikan ini bisa dibeli di apotek-apotek. Dan kalau yang lem akrilik ini biasanya beli di toko yang khusus menjual akrilik. Biasanya dia sepaket menjual lem akriliknya juga. Nah, bagaimana cara menggunakan lem ini ke akrilik? Langsung aja saya akan mempraktekannya untuk kalian. Nah, yang pertama saya akan memberikan cara mengelem menggunakan lem G. Ini lem G ini bersifat korosif. Jadi ini biasanya saya gunakan untuk akrilik-akrilik yang berwarna, bukan akrilik bening. Karena kalau akrilik bening dia akan menimbulkan warna putih yang cukup pekat, sehingga menurut saya tidak recommended. Ini sangat sangat sensitif sekali lemnya, sangat sensitif sekali. Berbeda dengan lem akrilik. Kalau lem akrilik ini aman untuk tangan, dia malah rasanya dingin gitu ya, aman. Tapi kalau lem G ini ya pasti kalian sudah sering menggunakan ya. Kalau terkena kulit sangat lengket sekali, dan itu salah satu kelemahannya sih. Oke, saya akan berikan contoh mengelem menggunakan lem G ini, gampang banget. Misalkan saya akan membuat bentuk kotak begitu ya, teman-teman. Jadi bagian yang kita lem itu bagian sini. Kita teteskan lem secukupnya. Kemudian kita tempelkan di bagian yang akan diberikan. Nah, ini kita tunggu beberapa detik. Nah, dia sudah kering seperti ini. Cepet, cukup cepet. Misalkan selanjutnya yang ini saya tempel di sampingnya juga. Cukup beberapa detik dan dia sudah kering seperti ini. Misalkan ini bagian atasnya saya taruh di sini. Kita tunggu beberapa detik dan dia sudah kering. Jadi gampang banget menggunakan lem G ini, cuma ya harus benar-benar pelan-pelan dan hati-hati, karena kalau terkena kulit itu akan sangat bahaya. Dan dia juga kalau tertetes di bagian akrilik, dia akan merusak akrilik itu. Saya kasih contoh seperti ini ya. Nah, ini bekasnya nggak akan bisa hilang meskipun kita lap. Meskipun kita lap, dia akan membekas seperti ini. Dan ini nggak bisa hilang bekasnya, teman-teman. Meskipun kita kasih lap dengan apapun. Nah, ini dia susahnya lem G bersifat korosif. Dan selanjutnya kita akan mencoba mengelem menggunakan lem akrilik. Nah, kalau lem akrilik ini karena dia cair, dia perlu menggunakan bantuan suntikan. Kita ambil secukupnya. Dia kalau terkena tangan aman, airnya, lemnya itu dingin malahan, dan dia tidak lengket sama sekali di tangan. Dia hanya lengket ke akrilik. Tapi kalau untuk membentuk kotak seperti tadi, untuk lem akrilik ini agak sulit karena dia lengketnya lebih lama durasinya.
Jadi biasanya saya gunakan untuk proses menumpuk-numpuk aja. Misalkan akrilik yang membutuhkan tumpukan seperti ini, di atasnya langsung begini. Ini saya langsung aja kita kasih di pinggirannya, di pertemuan antara dua akrilik. Begini. Memang dia ada bekasnya juga. Tapi kalau untuk akrilik bening, memang saya rekomendasikan menggunakan lem ini karena bekasnya tidak begitu parah, tidak begitu jelas dibanding dengan lem G. Kalau kalian menggunakan lem G di akrilik bening, dia akan menimbulkan bercak putih yang sangat jelas. Nah itu sangat merusak kualitas ya. Jadi lebih aman kalau menggunakan akrilik bening, itu lemnya menggunakan lem akrilik gitu. Saya kasih contoh lagi, ngelem di bagian sini. Ini cara penggunaannya. Tapi kalau kalian ingin membuat akrilik ini berdiri seperti ini, membentuk kotak gitu, berdiri seperti ini, nah dia butuh bantuan teman-teman, yaitu butuh bantuan lakban dulu. Karena itu tadi, akrilik ini tuh keringnya agak lama. Ini kalau kita langsung begini bisa aja sih, tapi harus kita pegangnya agak lama dan takutnya meleset. Begini bisa kita tunggu gitu, tapi dia agak lama dan takutnya meleset. Biasanya sih saya kasih bantuan lakban ini kan. Nah begini kan, dia akan membentuk volume. Cuma kalau dia banyak, kanan, kiri, atas, bawah, itu biasanya saya menggunakan bantuan lakban. Jadi misalkan seperti ini. Ini saya lakban dulu, begini. Nah, jadi setelah dilakban, baru dilem bagian sini. Ini lebih aman, menghindari pergeseran. Mengingat ini dia lengketnya durasinya lebih lama dibanding lem G. Kalau lem G cepet, kita tunggu beberapa detik udah lengket gitu. Ini ya contoh penggunaan menggunakan lem G dan menggunakan lem akrilik cair. Yang lem G saya rekomendasikan untuk akrilik-akrilik yang tidak bening, yang berwarna hitam, putih susu, biru, merah, kuning dan sebagainya. Tapi kalau lem akrilik, untuk akrilik-akrilik bening itu sangat direkomendasikan karena bercak-bercaknya, sisa bekas lemnya tidak begitu ketara dibanding lem G. Begitu. Nah, itu tadi sudah saya perlihatkan ke teman-teman bagaimana cara menggunakan lem akrilik dan bagaimana cara mengelemnya. Semoga bermanfaat buat kalian, dan kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini, bagikan ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Saya Haji Arif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.